Alhamdulillah wa syukurulillah Salatu wassalamu ala rasulillah La hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, pada pagi menjelang siang ini kita akan mempelajari sejarah kebudayaan Islam, yaitu perkembangan kemajuan kebudayaan atau peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Pada pekan-pekan kemarin sudah saya kirim materi yang semestinya materi itu saya kirim sebagian ketika saya menyampaikan materi, namun kemarin saya berikan semua, dan nanti anak-anak bisa menyesuaikan karena apa yang saya sampaikan ini ada yang tidak urut dengan materi yang saya sampaikan, karena harusnya materi, kalau pertemuan daring ini terus berlanjut maka mesti materi itu tidak bisa saya sampaikan secara keseluruhan, namun saya ambil yang paling penting atau yang esensial yang saya sampaikan terlebih dahulu. Maka di sini saya sampaikan kemajuan kebudayaan atau peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Kita tahu bahwa pada masa dinasti Abbasiyah ini adalah masa-masa kemajuan bagi Islam, karena dinasti Abbasiyah itu lebih menitik beratkan kepada peningkatan kualitas manusianya. Kalau pada masa dinasti Umayyah itu lebih menitik beratkan pada perluasan wilayah. Maka nyaris ketika dinasti Abbasiyah berkuasa ini, perluasan wilayah tidak kita temukan, tapi penggarapan manusia pada masa dinasti Abbasiyah ini yang gencar dilakukannya, sehingga kita menemukan banyak kemajuan-kemajuan yang dicapai. Yang kemarin telah kalian pelajari, berkuasa kurang lebih 5 abad. Kurang lebih sejumlah 37 khalifah. Ini masa yang panjang. Namun ada beberapa khalifah yang menonjol. Maka kemajuan itu kalau kita lebih titik beratkan adalah pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid dan dilanjutkan oleh putranya. Dan ini tidak lepas dari strategi dinasti Abbasiyah ketika mendirikan sebuah kerajaan seperti kemarin yang saya sampaikan, di mana Abbasiyah merangkul banyak kelompok, tidak hanya Arab saja, tetapi juga non-Arab. Ini yang sangat mewarnai, yaitu keluarga Barmak, di mana keluarga Barmak ini sudah mengenal atau mempelajari filsafat pada saat itu yang oleh kalangan Umayyah masih dianggap hal yang tabu. Dengan direkrutnya keluarga Khalid bin Barmak itu kemudian ada kemajuan-kemajuan yang dirasakan setelahnya. Wilayah yang luas pada masa dinasti Abbasiyah, mulai dari barat sampai ke timur, dari Andalusia Eropa sekarang atau Spanyol sekarang sampai ke timur India. Indonesia tidak masuk wilayah kala itu.
sampai India. Ini yang dapat dilakukan oleh Abbasiyah untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang kemudian dikembangkan, baik itu dari Mesir, dari India, dari Arab kuno, yang kemudian melahirkan sebuah ilmu-ilmu baru. Beda dengan pada masa dinasti Umayyah yang hanya ansih dari Arab. Maka kemudian muncul pada masa dinasti Abbasiyah adanya pusat ilmu pengetahuan yang ada di Baghdad, yang ada di Andalusia, dilanjutkan Andalusia. Yang kala itu Andalusia atau Spanyol itu awalnya dikuasai oleh dinasti Umayyah jilid 2. Ketika dinasti Umayyah runtuh, ada sebagian tokoh anak muda yang bernama Abdurrahman yang kemudian diberi julukan Ad-Dakhil. Ada yang memberikan julukan Syakor Quraisy, melarikan diri, kemudian mendirikan kerajaan di Andalusia. Ini awal-awalnya. Nah, dinasti Abbasiyah kala itu banyak orang-orang Eropa non-Muslim sampai tertarik berkat kemajuan kebudayaan peradaban Islam ini belajar kepada umat Islam, belajar pada lembaga pendidikan Islam, baik perguruan tinggi maupun di bawahnya. Dan tidak bisa kita pungkiri, tidak bisa kita nafikan bahwa kenyataan itu terjadi. Itu tidak lain karena apa? Kemajuan peradaban Islam, munculnya perguruan tinggi, kemudian sampai orang-orang non-Muslim belajar kepada orang Islam. Ini yang berbalik di zaman sekarang atau kemarin-kemarin itu. Tapi pada zaman dulu, sebelum Eropa maju, belajar kepada umat Islam. Dan banyak yang belajar itu pada perguruan tinggi Islam di masa dinasti Abbasiyah itu yang kemudian menjadi orang-orang besar atau pemimpin-pemimpin besar. Seperti Raja Peter I Aragon. Ini bahkan tidak mengenal huruf selain Arab. Karena terjadinya kemajuan kebudayaan peradaban itu sehingga terjadi Arabisasi. Tidak hanya bangsa Arab, Arabisasi ini pengarapan negara-negara di luar Arab menggunakan bahasa Arab. Bahkan kita belajarnya juga sampai menggunakan bahasa Arab, kitab-kitab menggunakan bahasa Arab. Ini tidak lepas dari kemajuan kebudayaan atau peradaban pada masa itu. Dan itu di Eropa demikian. Bahkan hanya yang mengenal huruf Arab. Kemudian Raja Alfonso IV ini sampai mencetak mata uang yang menuliskan Arab. Jadi tidak menggunakan bahasa aslinya, tapi menggunakan bahasa Arab miliknya orang Arab, diikuti orang di luar Arab. Kemudian ada lagi di Sisilia, Raja Roger I Normandia. Ini juga menjadikan istananya sebagai pertemuan filosof, dokter-dokter, ahli Islam dan lainnya untuk berdiskusi, untuk memusyawarahkan suatu disiplin ilmu. Baik itu ilmu kedokteran, ilmu filsafat, ilmu agama Islam. Kalau kita pilah-pilah itu pun bisa dipecah-pecah disiplin ilmu itu.
Kemudian yang menjadi pemuka Kristen Eropa, baik itu Prancis, Inggris, Jerman, Italia, juga banyak yang belajar kepada umat Islam atau di perguruan tinggi Islam, baik yang berada di Andalusia atau Sisilia. Kemudian munculnya sastrawan, budayawan di masa dinasti Abbasiyah seperti Umar Khayyam. Ini seorang sastrawan, seorang budayawan, ahli matematika, ahli astronomi. Kalau di madrasah kita istilahnya falak. Dan filsafat. Ini orang Khorasan, Nisabur atau Khorasan. Karya-karyanya diantaranya yaitu Rubai'at, kemudian tokoh yang lain ada Az-Zamakhsyari, ini ahli bahasa dan sastra Arab. Karyanya Asasul Balaghah. Dan banyak yang lainnya. Kemudian peninggalan pada masa dinasti Abbasiyah yang sampai saat ini bisa kita lihat. Jadi nanti anak-anak bisa dilihat masih enggak sampai sekarang. Kalau di Baghdad, di Irak kemarin ada perang, itu apakah sudah mengalami sebagian yang hancur apa tidak? Seperti kota Baghdad yang dibangun pada masa Khalifah Abu Ja'far al-Mansur. Istana Hashimiyah. Ini di apa yang saya sampaikan itu sudah saya lengkapi dengan foto-fotonya ya. Yang dibangun pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid. Kemudian beberapa masjid, ada Masjid Al-Mansur, ada Masjid Raya Rishafah yang dibangun Khalifah Al-Mahdi. Kemudian Masjid Jami dan banyak yang lain. Ini diantara peninggalan-peninggalan kebudayaan pada masa dinasti Abbasiyah. Saya kira itu yang saya sampaikan. Kita lanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab saja.